Secara pribadi, saya tidak setuju ataupun menolak wacana pengunduran pemilu tahun 2024. Bagi saya, wacana ini adalah relatif sangat absurd karena selain menabrak logika konstitusional dan logika legal, karena kita tahu bahwa siklus pemilu 5 tahunan ini sudah menjadi amanah konstitusi yang wajib kita jalankan. Lebih jauh, bahwa pelaksanaan siklus pemilu 5 tahunan ini juga diatur di dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Tentu kita juga tidak ingin menafikan apa yang menjadi hak publik. Kita tidak ingin mereduksi hak konstitusional dan hak politik rakyat yang ingin melakukan penilaian, evaluasi secara langsung terhadap para pemimpin dan wakil rakyat yang diberikan amanah secara langsung di dalam siklus pemilu 5 tahunan. Tentu rakyat juga ingin menggunakan power koreksinya secara langsung di dalam pemilu 2024 besok untuk memberikan reward and punishment bagi para pemimpin dan wakilnya dalam mengelola bangsa ini. Kita ingat bahwa sebagai negara demokrasi, pemerintahan kita ini adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan hakikatnya adalah hak rakyat. Tentu kita harus menempatkan dan menghormati kepentingan rakyat setinggi-tingginya, sehingga merubah siklus pemilu 5 tahunan ini akan mengganggu siklus atau hak rakyat di dalam mengkoreksi para pemimpin dan wakilnya. Bahkan lebih jauh tentu, jika kita setback ke masa lalu, kita ingat sejarah. Dan ke depan tentu kita tidak ingin munculnya lagi stabilitas atau sistem politik kita ini berjalan secara otoritarian. Tentu kita ingin memastikan demokrasi ini terus menjadi sistem politik yang harus kita tumbuh kembangkan di bangsa ini. Kedua, kita tidak ingin kembali lagi adanya pemusatan kekuasaan yang sentralistik berlebihan sehingga berpotensi menimbulkan adanya abuse of power, menimbulkan adanya penyimpangan kekuasaan yang berlebihan. Kita ingin terus menjaga bahwa desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah terus dikembangkan sehingga memastikan pemerataan pembangunan, pemerataan yang berkeadilan bisa diciptakan. Kita juga tidak ingin bahwa ke depan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang kemudian menimbulkan oligarki di penguasaan ekonomi kita, yang kemudian menimbulkan penguasaan ekonomi yang bertumpu hanya kepada segelintir orang dan jauh dari pemerataan, terus terulang di negara kita. Dengan transformasi Indonesia, selain eksploitasi sumber daya alam yang semakin ditekan, kita harus memastikan industri, jasa, manufacturing, dan juga penguatan para sumber daya manusia ini menjadi juga fondasi kekuatan ekonomi kita ini selain perekonomian yang berbasis teknologi atau digital. Lebih lanjut, tentu dengan kekuasaan yang berlebihan dalam sejarah perjalanan bangsa kita,
kita tidak ingin lagi kembalinya stabilitas politik dan keamanan publik melalui pendekatan keamanan. Main comot, main tangkap, main tahan setiap orang. Kita harus memastikan bahwa pendekatan penegakan hukum menjadi pilar penting di dalam stabilitas politik dan keamanan publik kita. Untuk itu, jika kemudian kita merubah siklus pemilu 5 tahunan, maka ini akan berpotensi terjadinya kemunduran, akan berpotensi terjadinya setback ke masa lalu, sehingga kita sulit untuk move on, sulit untuk maju, untuk memperbaiki bangsa ini ke depannya. Kita tentu ingat pembatasan kekuasaan yang kemudian menjadi konsensus besar bangsa ini melalui amanat reformasi, karena didasarkan adanya beberapa hal, diantaranya yaitu adanya otoritarianisme di dalam kekuasaan, kemudian adanya potensi abuse of power, potensi penyimpangan kewenangan, penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan, yang kita tahu bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah, dalam keterkaitan ini, jika kekuasaan ini bisa dibatasi melalui pemilu dalam siklus 5 tahunan, disinilah rakyat bisa menggunakan power correction-nya terhadap para pemimpin yang telah diberikan mandat, tapi dianggap tidak amanah dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Kita juga ingin dengan pembatasan kekuasaan ini, regenerasi kepemimpinan nasional harus terus berjalan. Sustainable-nya transformasi leadership di bangsa ini menjadi penting, karena kita tahu bahwa megatrend global di dunia ini diharuskan kita adaptif terhadap setiap tuntutan perubahan, tuntutan zaman. Kita juga harus ingat bagaimana kemudian perubahan peta politik ekonomi dunia. Kita juga harus memahami bagaimana geopolitik dunia yang semakin berubah. Di satu sisi tentu kita akan dihadapkan kepada tantangan, yaitu volatilitas yang begitu tinggi, kemudian ketidakpastian yang juga begitu tinggi, kemudian ambiguitas yang juga sulit untuk dipecahkan, belum lagi bahwa kompleksitas yang semakin tajam ke depan ditambah dengan persaingan yang semakin kompetitif. Disinilah lahirnya regenerasi kepemimpinan, pemimpin yang transformatif mampu diharapkan menjadi driver yang tepat di dalam kompetisi global ini. Selain itu, kita tahu bahwa pembatasan kekuasaan ini diperlukan agar tidak melahirkan pemimpin yang diktator, tidak menimbulkan kultus individu terkait dengan kepemimpinan nasional kita. Yang lebih penting adalah bagaimana dengan pembatasan kekuasaan kita memastikan jangan sampai invisible hand, tangan-tangan tidak kentara atau penumpang-penumpang gelap demokrasi menggunakan tangan-tangan kekuasaan di dalam memenuhi kepentingannya yang sesungguhnya. Kepentingannya ini jauh menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan semuanya. Dari sudut pandang itu, tentu untuk menghindarkan potensi-potensi kemunduran demokrasi kita, potensi-potensi setback ke belakang, tentu kita harus menempatkan hak rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan, baik kepada kepemimpinan eksekutif maupun legislatif,
untuk memastikan bahwa di dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia ini, wajib hukumnya kita menjaga dan menjalankan konstitusi kita. Wajib hukumnya kita menjunjung tinggi supremasi hukum kita, dan tentu pemaknaan demokrasi ke depan bukan sekehendak hati yang kemudian dibalut dengan kepentingan tertentu. Kepatuhan terhadap konstitusi, kepatuhan terhadap aturan, kepatuhan terhadap undang-undang, kepatuhan terhadap moral dan etika, dan juga menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, itu juga menjadi konsep demokrasi kita ini. Sehingga dalam kesempatan ini tentu saya sekali lagi merusak siklus pemilu 5 tahunan bisa berpotensi menghancurkan pondasi-pondasi yang sangat fundamental, termasuk pondasi politik dalam mengelola bangsa ini. Yang lebih jauh daripada itu, kita tidak ingin kemudian pondasi-pondasi yang sudah kuat ini kemudian bisa berpotensi menjadi sumber dari malapetaka masa depan bangsa ini. Untuk itu tentu saya berpandangan bahwa siklus demokrasi melalui pemilu 5 tahunan ini sekali lagi adalah selain menjadi amanah konstitusi, maka saya ingin memastikan bahwa hati-hati bicara dengan siklus pemilu 5 tahunan, karena kita tahu bahwa pemilu 5 tahunan ini adalah siklus dan legitimasi yang legal bagi proses kebangsaan kita ini yang wajib kita jalankan. Kita juga tahu jangan pernah menafikan dan mengelabui rakyat untuk menentukan nasibnya secara langsung melalui pemilu yang sudah direncanakan dalam siklus 5 tahunan dengan cara apapun. Justru dengan pemilu 5 tahunan itulah sebagai sarana yang tepat bagi rakyat yang secara langsung melakukan koreksi atau sebagai power correction bagi pemegang mandat rakyat yang tidak sesuai dengan amanah rakyat. Jangan pernah melakukan cara apapun, apalagi cara-cara yang inkonstitusional, cara-cara yang ilegal untuk menghalangi hak rakyat untuk melakukan penilaian dan juga evaluasi melalui siklus pemilu 5 tahunan ini. Karena kita tahu bahwa hakikatnya demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat. Kita pastikan, kita berikan hak dan kita jaga bahwa hak rakyat secara langsung melalui siklus 5 tahunan ini menjadi sebuah siklus penting untuk mengkoreksi, mengevaluasi, dan juga menilai setiap kepemimpinan bangsa ke depan, sehingga dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, kita berubah menuju kebaikan demi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.